在这边。Innalillahi, tiba-tiba timnas Indonesia ketiban kabar buruk, apa saja dan apa dampak bagi skuad Garuda? Timnas Indonesia versus Filipina di Solo, jangan anggap enteng, bro. Sobat Garuda, ada kabar buruk nih bagi timnas muda Indonesia nih. Akhir pekan ini bakal ada pertandingan seru yang harus kita pantau. Timnas Indonesia bakal menghadapi Filipina di laga terakhir grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024. Tapi, jangan buru-buru yakin bakal menang, ya. Kenapa? Yuk, simak ulasannya sambil ngopi bareng kita. Hati-hati sama tim Askals. Jangan lupa, Filipina bukan lagi tim mediocre di Asia Tenggara. Sejak mereka aktif menaturalisasi pemain, kualitas mereka naik drastis. Ingat nggak kejadian memalukan di Piala AFF 2014? Kita kalah 0-4 dari mereka. Duh, nggak mau kan sejarah itu terulang? Filipina sekarang solid, bro. Kombinasi pemain naturalisasi senior dan muda mereka bikin kita harus ekstra waspada, kata pengamat sepak bola nasional, Gus Nul yakin. Dan, bener juga sih. Dari dua pertandingan sebelumnya, meskipun cuma seri lawan Myanmar dan Laos, mereka mainnya udah terorganisir banget, potensi meledak di Solo. Ada yang bilang, Filipina bisa jadi bakal tampil ngotot lawan kita. Mereka sadar, ngalahin Indonesia itu ibarat trofi moral buat mereka. Semua negara di Asia Tenggara punya semangat gila-gilaan kalau lawan Indonesia. Myanmar bangga cuma kalah 1-0, Laos bahagia bisa imbang 3-3, dan Vietnam? Wah, menang lawan Indonesia itu udah kayak pesta nasional, ujar Gus Nul sambil ketawa kecil. Nah, Filipina bisa jadi punya mental yang sama. Jadi, timnas kita nggak boleh kasih mereka celah sedikit pun. Evaluasi buat Garuda Muda, ngomongin performa timnas Indonesia, sebenarnya oke sih. Pertahanan cukup solid, dan kita juga lumayan sering cetak gol. Tapi, kebanyakan gol kita datang dari bola mati. Open play? Masih PR, bro. Indonesia harus lebih kreatif dalam membangun serangan. Filipina jago banget cetak gol dari skema permainan terbuka. Kalau kita nggak siap, mereka bisa nyuri poin, tambah Gus Nul. Selain itu, hasil pertandingan Filipina lawan Vietnam di Manila pada Rabu, 18 Desember 2024, juga bakal menentukan tensi laga nanti. Kalau Filipina menang, wah, pertandingan kita melawan mereka bakal jadi kayak final mini. Nih, klasemen grup B saat ini. Posisi sekarang, Indonesia di peringkat kedua dengan 4 poin, unggul 2 poin dari Filipina yang ada di posisi ketiga. Vietnam nyaman di puncak dengan 6 poin. Kalau kita mau lolos ke semifinal, nggak ada pilihan lain selain menang. Gimana nih, sobat? Kalian optimis timnas bisa menang? Atau justru was-was sama kejutan dari Filipina? Sobat Garuda, kalian udah denger belum? Nih, ada kabar buruk yang bikin kita semua, pecinta sepak bola Indonesia, agak gemes. Timnas U20 kita kemungkinan besar harus berjuang di Piala Asia 2025 tanpa dua calon pemain naturalisasi yang lagi ditunggu-tunggu, yaitu Tim Gepens dan Dion Marks. Kenapa bisa begitu? Yuk, kita bahas santai aja sambil nyeruput kopi. Masa reses DPR, naturalisasi kena offside. Jadi gini, proses naturalisasi itu nggak bisa instan kayak bikin mie rebus, bro. Ada proses administrasi yang harus lewat jalur resmi. Termasuk persetujuan dari DPR. Nah, masalahnya DPR lagi libur alias reses dari 6 Desember 2024 sampai 20 Januari 2025. Sementara itu, pendaftaran pemain ke AFC harus kelar maksimal 13 Januari 2025, Ketua PSSI, Erick Thohir, udah curhat soal ini. Katanya, dari DPR sih mendukung, tapi ya mereka reses. Jadi waktunya sangat mepet. Kebayangkan, kayak main FIFA 23, waktu injury time, dan kita butuh gol tapi stuck di tengah lapangan. Jens Raven dan Welber Jardim, harapan baru Garuda Muda, tenang, kita masih punya amunisi keren, kok. Ada Jens Raven dan Welber Jardim, dua pemain diaspora yang bakal jadi andalan timnas U20 di turnamen ini. Jens Raven dikenal dengan gaya main yang tenang tapi tajam. Sementara Welber Jardim udah ngegas bareng timnas U17 sebelumnya. Pelatih timnas U20 juga pede banget, loh. Kami yakin dengan potensi Jens dan Welber. Mereka punya kemampuan yang bisa bersaing di level Asia. Ya katanya,
Kalau dipikir-pikir, siapa tahu Jens dan Welber justru jadi bintang yang bikin nama Indonesia makin dikenal di Asia. Gak ada yang tahu, kan? Grup C, lawan berat menanti, di Piala Asia 2025 nanti, Garuda Nusantara bakal berjuang di grup C bareng Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Gimana kesan pertama? Grup ini keras, bro. Uzbekistan itu tim tangguh, Iran punya permainan rapi dan disiplin, dan Yaman kadang suka bikin kejutan. Tapi, ingat, ini bola. Segala kemungkinan bisa terjadi. Pelatih udah nyiapin strategi khusus buat hadapi mereka. Kami tahu kualitas lawan, tapi kami juga punya kekuatan sendiri. Tim ini siap bertarung, katanya. Gimana menurut kalian? Apa timnas U20 bakal bikin kejutan di Piala Asia 2025? Halo, Sobat Garuda. Kali ini Shin Tae-yong dapat kabar buruk dari Justin Hubner, pemain naturalisasi timnas Indonesia di Wolves. Kabar kurang mengenakan datang dari Inggris. Justin Hubner, salah satu pemain naturalisasi andalan timnas Indonesia, baru aja tampil gemilang bareng Wolves U21 di Premier League 2. Sayangnya, performa apiknya harus diikuti kabar kurang sedap. Dia mengalami cedera, debut impresif di posisi tidak biasa, di laga melawan Aston Villa U21, Sabtu malam, 14 Desember 2024. Hubner dipasang sebagai gelandang tengah, posisi yang jarang banget dia mainkan. Tapi siapa sangka, pemain kelahiran Belanda ini tetap tampil solid dan sukses bantu timnya menang telak 4-0. Hebatnya lagi, ini adalah starter pertama Hubner bareng Wolves di musim 2024-2025. Penampilan dia bikin para fans Wolves terkesima, apalagi dia turut menjaga stabilitas lini tengah meskipun itu bukan posisi idealnya. Cedera di injury time, fans cemas. Euforia kemenangan itu ternyata harus dibayar mahal. Di masa injury time, Justin terlihat kesakitan di lapangan dan harus menerima perawatan medis cukup lama. Bahkan, waktu tambahan pertandingan molor sampai 14 menit gara-gara insiden ini. Kabar lebih buruknya lagi, di media sosial pribadinya, Hubner terlihat berada di rumah sakit setelah pertandingan. Sampai sekarang, pihak Wolves belum ngasih pernyataan resmi soal seberapa parah cedera yang dialami pemain kelahiran S.Hertogenbosch ini. Apa dampaknya untuk timnas? Nah, inilah yang bikin pelatih Shin Tae-yong harus mikir keras. Justin Hubner sebelumnya udah masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Cedera ini jelas bikin situasinya jadi tanda tanya besar. Ditambah lagi, Wolves sendiri juga belum kasih izin buat Justin memperkuat Garuda di turnamen ini. Kalau sampai dia absen, otomatis kedalaman skuad timnas bakal diuji. Ingat, Piala AFF itu bukan cuma soal strategi, tapi juga soal mental dan daya tahan. Bagaimana solusinya? Shin Tae-yong harus nyiapin rencana cadangan kalau Justin beneran gak bisa main. Kedalaman skuad bakal jadi kunci. Pelatih asal Korea Selatan itu tentu perlu cari cara buat tetap jaga lini tengah tetap solid tanpa kehadiran Justin. Menurut kalian, siapa yang cocok jadi pengganti Hubner kalau dia gak bisa tampil? Semoga Justin cepat pulih dan bisa kembali bela Garuda di lapangan. Kita doakan yang terbaik, ya.